Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang tata kelola syariah dalam Bank Islam, efektivitas dan model supervisi. Adapun anggota kelompok 9 terdiri dari Arini Hidayah NIM 191, Sabari NIM 192, Nisa Ihsani NIM 193, dan Muhammad Hafid Aldinova NIM 194. Materi yang pertama yaitu perkenalan mengenai apa itu bank syariah. Bank syariah atau Islamic Bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dengan aturan syariah dari produk, instrumen, operasi, praktik, dan manajemen mereka. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah akan dicapai dengan memiliki kerangka tata kelola syariah yang tepat. Dalam hal ini dan untuk tujuan kredibilitas, Islamic Bank telah membentuk Dewan Syariah atau SB mereka sendiri yang biasanya terdiri dari panel ulama syariah. Tata kelola syariah yang mengacu pada semua elemen tentang peran aktif SB dan kepatuhan terhadap syariah merupakan hal yang sangat fundamental bagi Islamic Bank. Kepatuhan terhadap syariah dan penerapan tata kelola syariah didorong oleh lembaga regulasi internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI dan Islamic Financial Service Board atau IFSB. Selanjutnya yaitu pengawasan dan efektivitas tata kelola syariah. Risiko ketidakpatuhan syariah muncul dari kegagalan untuk mematuhi aturan dan prinsip syariah yang ditentukan oleh SB Bank atau badan terkait di yurisdiksi di mana Islamic Bank beroperasi (IFSB 1/2005). Risiko ketidakpatuhan syariah dapat mengenai nilai aset Islamic Bank dengan kemungkinan kerugian investasi atau pendapatan investasi kembali. Konsekuensi langsung dari ketidakpatuhan dapat berupa penarikan dana atau pembatalan kontrak investasi yang menyebabkan penurunan laba dan kinerja Islamic Bank. Ketidakpatuhan terhadap syariah mempengaruhi ketidakpercayaan publik terhadap keuangan Islam dan membuat Islamic Bank menghadapi resiko ketidakpercayaan. Dalam hal ini, Islamic Bank harus memiliki SB yang harus memastikan kepatuhan produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan investor dengan aturan dan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu sertifikasi dan review peran SB atau Dewan Syariah. Menurut standar tata kelola AAOIFI untuk Islamic Bank (GSIB nomor 1 dan 2), Komite Syariah adalah badan independen yang diberi tugas untuk mengarahkan, mengkaji, dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa mereka ada di kepatuhan dengan aturan dan prinsip syariah Islam. Standar AAOIFI (1999,2008) mensyaratkan setidaknya ada 3 orang di Dewan. Dalam praktik kontemporer, sebagian besar Islamic Bank menunjukkan antara 3 hingga 6 anggota. Menurut prinsip-prinsip IFSB (2005,2006), mekanisme yang tepat harus dibuat untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem yang memadai ini termasuk SB atau Dewan Syariah. Dewan Syariah atau SB dibantu oleh Syariah Review untuk memantau dan mengawasi kepatuhan dari semua tindakan dan komitmen IB with SB ruling. Mengikuti rekomendasi GSIB nomor 3, AAOIFI, sebagian besar Islamic Bank telah membentuk struktur review syariah internal, umumnya dalam bentuk unit review. Dengan pendekatan metodologis dalam melakukan review, internal syariah review menilai kepatuhan semua transaksi dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Komite Syariah, dalam hal ini implementasi yang tepat untuk para pengelola. Bahkan setelah menggunakan produk baru, audit atas operasional lembaga keuangan sangat penting untuk memastikan bahwa praktik yang sebenarnya sesuai dengan persyaratan syariah. Meskipun review syariah bertugas untuk mereview semua transaksi, Komite Syariah tetap menjadi penengah terakhir dalam hal kepatuhan syariah. Pemisahan antara SB dan review atau audit syariah merupakan persyaratan penting untuk model pengawasan yang efisien. Dengan pemisahan ini,
kita dapat menghindari keterlibatan tertentu antara manajer dan komite syariah. Yang selanjutnya, kemerdekaan SP. Mengingat tempat vital dan sifat tugas mereka, anggota SP terlibat langsung dalam tata kelola dengan dewan direksi dan manajer. Pengaruh etika terhadap kinerja keuangan dapat menjadi penyebab divergensi antara SP, manajemen eksekutif, dan dewan direksi. Dalam pengertian ini, IFSP tahun 2009 secara khusus menekankan pada independensi SP dari manajemen IP dan bagaimana konflik kepentingan yang potensial harus dikelola. Karena anggota SP diangkat dan diberi remunerasi oleh IB atau Islamic Bank atas layanan penilaian dan review yang diberikan, berpotensi menimbulkan masalah dan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Dalam situasi ini, mereka tidak dapat sepenuhnya tidak memihak dan independen. Anggota SP berada di bawah tekanan ganda. Pertama, tekanan dari IB untuk alasan komersial, dan kedua, mereka berusaha untuk mempertahankan reputasi mereka agar produk yang divalidasi tidak boleh ada kesalahan. Dalam keadaan ini, pengelola IB mungkin tergoda untuk menggunakan leverage mereka untuk mempengaruhi anggota SP. Faktor agama yang memberikan banyak alasan bagi keuangan Islam dibandingkan dengan sistem konvensional akan kehilangan minatnya dibandingkan dengan campur tangan para manajer IB yang menggunakan SP dengan caranya sendiri. IB memiliki risiko reputasi. Ketika mereka dianggap tidak mematuhi aturan syariah, ini bisa melibatkan pergerakan ketidakpercayaan terhadap pemangku kepentingan tertentu dan penarikan simpanan oleh klien. Yang selanjutnya, konsistensi aturan syariah. Dalam transaksi ekonomi dan keuangan, syariah tunduk pada interpretasi dari berbagai aliran pemikiran atau madhab yang menghasilkan keragaman pandangan tentang masalah yang sama. Variasi atau perbedaan antara anggota SP dalam pendapat mereka tentang dibolehkannya implementasi produk keuangan Islam tertentu dapat dikaitkan dengan keragaman latar belakang, sekolah jurisprudensi, serta konteks regional dan lingkungan peraturan nasional di mana para anggotanya dari fungsi SPS. Muncul pertanyaan tentang perbedaan penilaian yang dikeluarkan untuk praktik serupa yang menyebabkan kebingungan bagi semua pelanggan IB atau Islamic Bank. Untuk produk yang sama, perbedaan seperti itu ditemukan antara bank atau wilayah geografis yang lebih atau kurang liberal. Sarjana syariah suatu negara dapat mengizinkan transaksi keuangan yang mungkin berbeda secara substansial dari sudut pandang sarjana syariah negara lain. Minimnya sentralisasi dan pengawasan agama dapat menyebabkan kurangnya standarisasi syariah dan keseragaman produk keuangan dan perbankan syariah dalam yurisdiksi yang sama dan antar berbagai daerah. Tujuan sentralisasi regulasi adalah untuk memastikan harmonisasi aturan syariah dan memperkuat kredibilitas SP. Jika heterogenitas ini diselaraskan dengan baik di berbagai wilayah IB dan wilayah, ini bisa menjadi kekuatan besar bagi industri jasa keuangan Islam dan akan menyelesaikan opini dan interpretasi syariah yang bertentangan. Yang selanjutnya, tujuan dari AAOIV SP adalah untuk mencapai harmonisasi dan konvergensi konsep dan penerapan di antara Dewan Pengawas Syariah
IB untuk menghindari kontradiksi atau inkonsistensi antara fatwa dan aplikasi oleh lembaga-lembaga tersebut, sehingga memberikan peran proaktif bagi syariah. Dewan Pengawas Bank Islam dan Bank Sentral memiliki dua model, yaitu yang pertama, model tata kelola syariah. Maksudnya, SB memainkan peran penting dalam memantau dan memastikan praktik terbaik tata kelola syariah yang unik untuk Islamic Bank atau IB. Dalam praktiknya, kerangka tata kelola syariah lebih terpusat di Malaysia, Sudan, dan Pakistan daripada di negara-negara GCC. Yang kedua, model desentralisasi. Maksudnya, dalam pendekatan ini, IB memiliki SB sendiri yang independen dari Bank Sentral. Di negara GCC dan negara bagian lainnya, setiap IB memiliki SB-nya sendiri yang menentukan kesesuaian produk yang ditawarkan. IB atau Islamic Bank akan membentuk komite pengawasan syariah untuk memastikan dan meninjau produk kepatuhan syariah sesuai dengan standar tata kelola AAOIFI atau Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Semua komite pengawasan syariah harus menyampaikan kepada pemegang saham laporan tahunan dan meninjau kembali operasi dari kegiatan IB. AAOIV bertujuan untuk menyelaraskan konsep dan aplikasi antar komite pengawasan syariah dari berbagai IB. Tujuannya adalah untuk mencegah inkonsistensi antara komite pengawasan syariah dari bank yang berbeda dan membantu mengembangkan produk baru. Di UII, hukum perbankan Islam pertama di GCC diterapkan pada tahun 1985. Pasal 6 Hukum Perbankan Islam UII menyatakan bahwa setiap IB, lembaga keuangan, dan perusahaan investasi harus membentuk otoritas pengawasan syariahnya sendiri untuk memastikan bahwa transaksi dan praktiknya sesuai dengan hukum Islam. Undang-undang yang sama menunjukkan pembentukan otoritas syariah yang lebih tinggi untuk mengawasi IB, lembaga keuangan, dan perusahaan investasi. Pasal 5 Undang-Undang Federal Nomor 6 Tahun 1985. Badan ini akan menjadi otoritas terakhir dalam urusan syariah di perbankan dan keuangan Islam. Tidak ada batasan yang dikenakan kepada ulama syariah dari SB yang berbeda. Di Qatar tidak ada SB Bank Sentral, tetapi perselisihan dan masalah dapat dirujuk ke Dewan Syariah Tertinggi Kementerian Awqaf. Dewan ini tidak berpengaruh pada dibolehkannya produk keuangan Islam. Seperti di Kuwait, setiap IB harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah sendiri dan ditinjau kepatuhan syariah dilakukan oleh Komite Audit Internal IB. Tidak ada batasan bagi ulama syariah untuk menjadi anggota SB di lebih dari satu IB. Di Arab Saudi tidak ada SB nasional, ada Dewan Pengawasan Syariah di tingkat IB yang hanya dipengaruhi oleh standar syariah dari Akademi Fikih Islam. Dari perspektif IKIH, Akademik Fikih Islam terlibat dalam pembentukan normal hukum dan perlakuan terhadap perbedaan subjek atau terdapat pada tabel 1. Di negara-negara GCC, beberapa keseragaman dipastikan oleh fakta bahwa sebagian besar ulama syariah duduk di beberapa SB. Jenis pendekatan ini memungkinkan inovasi produk berkontribusi secara signifikan terhadap dinamisme industri, menurut Wilson 2009. Meski demikian, resikonya adalah kurangnya regulasi di mana regulator tidak memiliki SB sendiri dan oleh karena itu masalahnya. Nah, bisa dilihat dalam tabel yang tertera di PPT tersebut. Selanjutnya, model terpusat. Pendekatan terpusat didasarkan pada SB pusat yang melekat pada bank sentral yang mengatur kesesuaian produk dan aktivitas semua IB. Setiap IB memiliki SB-nya sendiri, tetapi harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh SB pusat. Keberadaan SB di bank sentral akan mengurangi perbedaan penafsiran, asalkan bank sentral tidak berusaha memaksakan pendapatnya sendiri, tetapi mengkristalkan pandangannya melalui debat terbuka. Model tata kelola syariah terpusat di praktiknya di Malaysia, Pakistan, dan Sudan. Di Malaysia, otoritas keuangan pusat adalah Bank Sentral, Bank Negara Malaysia, dan Komisi Sekuritas.
Dua struktur tata kelola syariah telah dibentuk yang terdiri dari Dewan Penasihat Syariah atau SAC di Bank Sentral Malaysia untuk otoritas keuangan dan Komite Syariah di setiap IB. Standar syariah yang diikuti adalah standar SAC Bank Negara Malaysia dan Komisi Sekuritas. Standar ini dipengaruhi secara eksternal oleh standar syariah dari AAOIV, Akademi Fikih Islam atau Mujma'al Fikih Islami atau OKI di Jeddah, standar IFCB, dan pendapat internal anggota SB Malaysia dengan pendapatan tertentu khusus untuk Malaysia. Review dan audit kepatuhan syariah dilakukan oleh IB untuk mendukung Komite Syariah. Menurut Laporan Stabilitas Keuangan dan Sistem Pembayaran 2010, SAC didirikan pada 1 Mei 1997 sebagai otoritas tertinggi dan satu-satunya referensi atas semua syariah yang berkaitan dengan perbankan dan takaful. SAC bertanggung jawab atas semua masalah kepatuhan syariah dan juga untuk memvalidasi semua produk perbankan dan takaful Islam untuk memastikan kepatuhannya terhadap syariah. Komite Syariah akan mengacu pada SAC untuk resolusinya tentang masalah syariah. SAC berfungsi sebagai penengah terakhir dalam interpretasi prinsip-prinsip syariah pada perbankan Islam dan takaful matters and practice. Tujuannya adalah untuk memastikan keseragaman dan harmonisasi interpretasi syariah dan memperkuat kerangka regulasi dan mendorong tata kelola yang baik dalam sektor keuangan Islam. Dalam gambar di samping, selain SAC pusat, Komite Syariah di tingkat IB tetap menjadi mekanisme tata kelola terpenting untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. IB perlu mendapatkan persetujuan dari otoritas keuangan untuk menunjuk penerima beasiswa syariah sebagai anggota SB. Baik SAC di Bank Sentral dan Komite Syariah telah menetapkan standar untuk setiap masalah dan tata kelola syariah untuk operasional IB. Otoritas memiliki sistem pemantauan untuk memeriksa kepatuhan dan tata kelola syariah untuk melindungi kepentingan kerangka syariah, pemegang saham dan pemangku kepentingan IB serta pelanggan mereka. Dapat disimpulkan, kepatuhan syariah memungkinkan IB untuk mengkonsolidasikan faktor diferensiasi mereka dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional dan mendukung reputasi dan kredibilitas mereka. Penguatan peran SB di IB diperlukan dan memungkinkan penguatan proses pengambilan keputusan syariah. Peran ini harus ditekankan pada kontrol dan review untuk memastikan kepatuhan dengan aturan syariah. Dalam hal ini, terkait tugasnya, pengangkatan dan remunerasi anggota SB harus dilakukan oleh badan lain seperti Bank Sentral atau pemerintahan untuk memastikan independensi SB yang penting untuk kredibilitas juga. Perbedaan interpretasi atau inkonsistensi antara SB IB dapat mempengaruhi kredibilitas industri. Kerangka tata kelola syariah mencerminkan perbedaan dalam pendekatan tata kelola dan variasi regional dalam penerapan kontrak keuangan Islam. Model sentralisasi mampu memperkuat posisi dan kemandirian SB setelah dapat lebih mengkaji pokok-pokok divergensi antara seluruh SB guna mendorong konsistensi fatwa dan tafsir antara bank dan daerah dalam jangka panjang. Adanya model sentralisasi menjadi nyata dan mulai berlangsung di beberapa negara. Dalam model ini yang menjadi pertanyaan sekarang adalah tentang kerjasama antara internal SB atau pengawasan mikro dan SB pusat atau pengawasan makro. Dalam hal ini pembentukan dewan seluruh SB dari semua IB di suatu negara dapat menyelaraskan praktik tata kelola syariah bekerjasama dan bank sentral. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan. Terima kasih untuk viewer yang sudah melihat atau menyimak materi kami. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.